They come for the drama and the thrill, and in the past 2 days, a string of 3 deadly accidents. Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kita melihat 10 pemberani yang kehilangan nyawa selama aksinya. People have a hard time understanding that what we do is possible without being crazy, risk-driven freaks. Untuk data hari ini, kita akan melihat para pemberani yang melakukan aksi terakhir mereka yang fatal. Kita mengecualikan pemeran pengganti seperti Dar Robinson yang menampilkan prestasi mematikan sebagai bagian dari industri film dan televisi. Aksi mana menurut kamu paling bahaya? Beritahu kami di komentar. Kirk Jones. Air terjun Niagara sudah lama menjadi tujuan bagi calon pemberani. Since the 1800s, many daredevils have tried to conquer Niagara Falls for fame and fortune. Sadly, several died in their attempts, like Kirk Jones. Sayangnya, air terjun itu juga memakan beberapa korban. Kirk Jones adalah salah satunya. Dengan perbedaan penting. Pada tahun 2003, Jones sebenarnya adalah orang pertama yang melewati air terjun terbesar, air terjun Horseshoe, tanpa alat pelampung dan juga bisa bertahan hidup. To his surprise and to everybody else's, he crawled out on the rocks and gave a big, hey, I did it. Kabarnya, awalnya dia bilang kalau dia mencoba bunuh diri. Meski cerita ini berubah selama bertahun-tahun. Setelah melompat, dia melakukan aksi dengan sirkus dan kembali untuk mencoba lagi pada tahun 2017. Kali ini dengan bola tiup yang besar. Upaya itu terbukti fatal. Dia mungkin terlempar keluar dari bola di jeram atas air terjun Amerika yang tidak pernah selamat dari air terjun itu. Lim Ba. Regimen pembersihan diri ini memang terlalu ekstrim. Pada 2017, medium Malaysia Lim Ba, juga dikenal sebagai Black Dog, mencoba mengukus dirinya sendiri di dalam panci logam raksasa. Lim sebenarnya telah melakukan aksi ini beberapa kali di masa lalu tanpa insiden. Terkadang mengukus dirinya sendiri dengan nasi, sayuran, dan juga roti. The ritual required an individual to be steamed alive on top of burning coal while being covered by a large metal container. Namun kesempatan ini berbeda, dan pengikut Lim mengatakan ketukan putus asa dari dalam penutup. Sedihnya, Lim menderita serangan jantung dan luka bakar tingkat 2 selama aksi tersebut, dan dinyatakan meninggal di tempat. Lim was attempting to break the current steaming man record of 75 minutes. Todd Green. Seni berjalan dengan sayap sangat mengesankan sekaligus berbahaya dan telah merenggut sejumlah nyawa. Todd Green adalah salah satunya. Meninggal pada tahun 2011 setelah melakukan wing walk ke selatan. Wing walker Todd Green fell 200 feet to his death during a stunt he attempted 3 times during yesterday's ear show here at Saltridge. Green tampil di pertunjukan udara di Michigan dan mencoba untuk berpindah dari pesawat terbang ke helikopter. Namun dia kehilangan pijakannya dan meninggal. Todd Green leaves a wife and son. Kematian tragis Green disaksikan oleh mereka yang hadir di pertunjukan udara tersebut. Banyak di antaranya berbicara kepada media setelah acara tersebut. We thought it was like a guy falling out with a parachute because earlier there was parachute guys falling from planes, but it didn't look good. Henry Rollins. Daredevil Amerika ini bukan satu-satunya dengan julukan lalat manusia. Hal ini karena persona publik Roland yang relatif mencolok saat berada di puncak kejayaannya selama tahun 1920-an dan juga 30-an. Henry would stop and perform and collect donations town to town to cover their living expenses. Dia pernah menghindari kematian sekali berkat kejatuhan yang dipublikasikan dengan baik pada tahun 1926 dari lantai 3 Hotel McAlpin di New York City yang membawanya ke rumah sakit dengan luka yang mengancam jiwa. Tetap saja ini tidak menghentikan dia untuk kembali melakukan itu. Kali ini dengan hasil yang kurang menguntungkan. Henry Rollins meninggal pada tahun 1937 di Otway Fair di Greenville, Tennessee, setelah angin meniup bar terapis miliknya. Tidak ada jaring pengaman. Matt Cranch. Jaring pengaman mungkin telah menyelamatkan nyawa Henry Rollins, tapi bagaimana bila benda yang harusnya menyelamatkan kamu malah gagal? Ini adalah nasib malang dari Daredevil Inggris Matt Cranch, yang mencoba melakukan aksi bola meriam manusia pada tahun 2011. Kecelakaan tragis terjadi di pertunjukan akrobat di Kent, Inggris setelah Cranch jatuh dari ketinggian 20 meter. Yesterday, seconds after this picture was taken,
it went badly wrong. Jaring pengaman yang ada menampilkan mekanisme pelepasan tidak diatur dengan benar. Hal ini membuat ambruk saat Cranch membentur jaringnya. A net gave way and the 23-year-old man has lost his life. The area where the accident occurred was in view of the public and they saw what happened. Bosnya Scott May mengaku bersalah atas pelanggaran kesehatan dan keselamatan pada 2016. Pavel Kashin, parkur bisa punya arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Namun pada akhirnya apakah kamu berlatih parkur untuk bersenang-senang atau untuk kesehatan, itu bisa melibatkan resiko tertentu. Tragisnya, atlet parkur Rusia Pavel Kashin kehilangan nyawanya dalam aksi yang salah pada tahun 2013. Kashin melakukan backflip di tepi gedung apartemen 16 lantai. Lompatan terakhirnya berhasil dengan Kashin melakukan backflip. Namun sayangnya dia kehilangan pijakan dan jatuh dari ketinggian 60 meter kaki ke trotoar di bawah. Audrey Mestre. Penyelam bebas Prancis Audrey Mestre menyukai air. Mucha gente tiene miedo y se preocupa por cosas que no saben, que no entienden. Keluarganya berpengalaman dalam segala jenis aktivitas air, mulai dari snorkeling sampai scuba diving. Mestre sendiri jadi penyelam bebas yang memecahkan rekor. Turun menuju 160 meter yang menakjubkan dengan sekali hembusan udara saja. Tapi upaya tahun 2002 untuk memecahkan rekor dunia baru berakibat fatal dan kontroversial. On October 12, 2002, Audrey Mestre attempted to break the No Limits world record by diving 564 feet on a single breath of air. Begitu dia mencapai kedalaman menyelam 200 meter, dia menemukan tangki udara yang digunakan untuk pelampungnya ternyata kosong. Seorang penyelam penyelamat menggunakan suplai udaranya untuk mengembang tasnya, tapi Mestre akhirnya berada di bawah air selama lebih dari 8 menit sebelum dibawa ke permukaan. The moment the people at surface knew something was terribly awry was when the lift bag came to the surface and there was no Audrey. And of course at that point my heart probably was beating probably 3 times faster than normal because I knew that something had happened to her. Komunitas freediving mengkritisi suaminya mengingat upaya tersebut tidak dipersiapkan dengan baik dan terorganisir. Gigi Wu dikenal sebagai pendaki bikini. Gigi Wu dari Taiwan menjadi terkenal di media sosial karena foto dirinya di puncak gunung mengenakan bikini. Wu adalah pendaki berpengalaman yang selalu tiba dengan persiapan dan peralatan keselamatan yang memadai. Namun pada Januari 2019, Gigi Wu terjatuh secara tidak sengaja ke jurang saat mendaki gunung Jupen, Taiwan. Wu tidak dapat menggerakkan kakinya setelah jatuh setinggi 30 meter dan meminta bantuan tapi tidak tepat waktu. Wu meninggal kemungkinan karena hipotermia sebelum kru penyelamat mencapai lokasinya. Kylie Stocking. Ini adalah pepatah kuno yang harus diulangi. Jangan coba ini di rumah. Kylie Stocking secara tragis tidak mengindahkan peringatan ini setelah mencoba meniru aksi yang dia lihat di YouTube. Stocking berusia 22 tahun ketika penduduk asli Utah ini mencoba aksi ayunan tali yang berbahaya di Corona Arc, negara bagian pada tahun 2013. Stocking tidak siap dan membuat kesalahan fatal dengan salah menghitung panjang talinya. Akibatnya, kelonggaran yang berlebihan membuat Stocking langsung jatuh. Dia dinyatakan meninggal di tempat. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Dean Potter dan Graham Hunt. Space Jam mungkin terlihat sangat seru, tapi ini juga salah satu olahraga ekstrim paling berbahaya di luar sana. 3, 2, 1, see ya. Pada tahun 2015, Dean Potter yang berusia 43 tahun yang terkenal karena prestasi ekstrimnya dalam berbagai olahraga mencoba base jump di Taman Nasional Yosemite, California dengan muridnya Graham Hunt yang berusia 29 tahun.
On Saturday, Potter and fellow flyer Graham Hunt jumped off Taft Point in Yosemite National Park. Base jumping is illegal in Yosemite, and 5 people have died doing it. Base jump sebenarnya ilegal di Taman Nasional Amerika Serikat ini, tapi hal itu tidak menghentikan mereka. Sedihnya, keduanya mengalami kecelakaan fatal di punggung bukit di Yosemite Taft Point. Kabarnya Potter mengalami tabrakan langsung, sementara Hunt membentur punggung bukit dengan tubuhnya. Dean had a total grasp of what the ultimate consequence was. He could block that out and really channel his focus into pushing the limits, really going where no human had ever gone before. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.